Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sangat bersyukur. Kami rindu jamahan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Hadir dalam persekutuan kami pagi ini, sehingga ketika Engkau tadi ibadah satu Engkau memberkati kami, ibadah yang kedua ini juga Engkau memberkati kami. Semua yang hadir di jamaah perbaharui, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Kami pulang dipulihkan oleh Tuhan. Kami pulang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh hamba yang satu.
menyerahkan seluruh hati, pikiran kami semua Tuhan. Tidak bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba. Kau akan menyucikan dan menguduskan sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Roh Kudus bekerjalah pada pagi hari ini. Dan biar Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kristus nyata di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan di pagi hari ini ya kita merayakan ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Allah Efrata Pagarsi yang ke-54. Dan usia ini bukanlah usia yang sebentar ya, usia yang cukup lama. Artinya sudah setengah abad lebih, sudah berbagai masa berlalu. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali, dari sejak pertama kali beribadah di tempat ini, melihat adanya perubahan-perubahan. Bukan hanya di sekeliling kita, di lingkungan kita, di negara kita, di lingkungan gereja Pagarsi ini, bahkan mungkin di dalam pribadi gereja sendiri, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tema yang dibawakan pada hari ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di depan, judulnya adalah glow up ya. Glow up itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya glowing. Glowing itu memiliki arti bersinar, bercahaya. Sebetulnya sering dipakai sebagai satu pujian ya terhadap penampilan seseorang, terutama seorang wanita. Biasanya kata glowing gitu ya, glowing atau glow up yang sekarang biasa dipakai itu untuk memuji ya satu yang tadi ya wajah, penampilan seorang wanita yang tetap menjaga kecantikannya secara fisik. Jadi bisa mempertahankan kemudaannya walaupun sudah berusia. Dan bahkan memiliki penampilan yang segar dan bercahaya. Dan kalau saudara lihat di dalam prakteknya, di dalam beberapa waktu ini, beberapa tahun ini, istilah ini banyak digunakan untuk memuji penampilan seseorang. Dan kalau memuji penampilan seseorang ini biasanya dikategorikan ya. Jadi ini merupakan kata yang akhirnya menjadi bahasa gaul. Kenapa? Karena glow up itu berarti satu perubahan yang nyata ataupun secara bertahap dari waktu ke waktu, dari seseorang yang dulu gitu ya nggak pernah menunjukkan adanya perubahan dalam penampilan, tiba-tiba gitu ya mengalami perubahan yang berubah secara drastis menjadi yaitu bercahaya, lebih bersinar, mempertahankan kemudaannya, dan terus menawan ya, bertambah menawan seiring berjalannya waktu. Kalau saudara lihat, boleh diklik, saya katakan seperti ini, glow up gitu ya, kata yang ini sering identik pemakaiannya dengan kata grow up. Grow up itu bertumbuh. Jadi bahasa gaul yang sekarang itu diselewengkan menjadi glow up. Kamu glow up banget sih gitu ya kalau bahasanya. Kok kamu bercahaya banget? Artinya udah lama pasti karena kamu grow up ya, jadi bertumbuh gitu ya. Biasanya dikatakan kata-kata seperti ini. Saya katakan seperti ini. Glow up adalah perubahan hidup seseorang, baik secara mental, gaya hidup, kepribadian, kepercayaan diri. Dan seorang yang glow up, seorang yang memiliki, yang ingin gitu ya, ingin menjadi bercahaya, bersinar, itu biasanya memiliki komitmen dan mengarahkan diri pada pemulihan dan pengembangan diri. Dan saudara, yang menarik adalah yang paling bawah yang saya tulis, bahwa glow up ini biasa terjadi sesudah adanya kesulitan dan pergumulan. Sangat menarik untuk dicermati dan diperhatikan. Ternyata glow up ini bersinar, bercahaya, itu terjadi sesudah masa-masa yang sulit, sesudah masa-masa yang sukar, sesudah masa-masa di mana mungkin kita udah gak punya jalan keluar, tapi sesudah masalah itu berlalu, hidup kita, gitu ya, wajah kita, gaya hidup kita, penampilan kita, pribadi kita jauh lebih bersinar dibandingkan sebelumnya. Jadi saudara, coba perhatikan ini baik-baik. Mengapa? Karena ini merupakan transformasi besar-besaran dalam diri seseorang. Jadi kalau ini terjadi di dalam kehidupan seseorang, maka akan menjadi
menjadi lebih matang. Orang yang glow up, orang yang jadi glowing, orang yang bercahaya, kalau dilihat dari usianya yang banyak, maka akan menjadi lebih matang, positif, dan dewasa. Dan kalau saya tarik ke dalam gereja, ulang tahun gereja, maka diharapkan dalam usianya yang 54 tahun ini, gereja Pagarsi itu dapat semakin bersinar, bercahaya, memancarkan cahaya kemudaan di tengah usia yang bertambah. Saya secara jujur berpikir, sebetulnya kita semua mau hal seperti ini. Mengapa? Karena usia boleh bertambah, tetapi jiwa yang ada di dalam hidup kita harus semakin bertambah muda. Kita harus semakin bertambah semangat. Iman yang ada dalam hati kita harus semakin menyala-nyala bagi Kristus. Kecantikan, kegagahan yang ada di dalam diri kita harus semakin bersinar di tengah-tengah usia yang makin banyak. Kita semakin bercahaya di tengah-tengah segala kondisi. Apakah kita sedang penuh kebahagiaan atau kita sedang berada dalam masalah yang besar. Artinya kita menjadi lebih matang, positif, dewasa, dan bukannya semakin terpuruk atau menurun kualitasnya, melainkan semakin hebat, bersinar, dan memuliakan Tuhan. Dan kalau saudara tahu, di dalam satu gereja, hal ini berarti dalam usianya yang ke-54 ini, diharapkan gereja Pagarsi ini, saudara-saudara dalamnya yang menjadi jemaatnya, akan menjadi orang-orang yang terus-menerus mengalami kehidupan yang menyala-nyala bagi Kristus. Mengapa? Karena glow up ini bukan bicara soal pelayanan, bukan bicara soal penampilan, bukan bicara soal mengikuti tren, tapi ini lebih berbicara ada hal yang lebih penting di dalam glow up ini ketika kita bercahaya bagi Kristus. Saya langsung aja klik. Glow up ini yang pertama, yang paling penting adalah, tadi saya sudah bahas di ibadah pertama, adalah memiliki iman dan roh yang menyala-nyala bagi Kristus. Ini supaya saudara tahu, saya akan bahas secara sedikit dan cepat. Dan iman yang menyala-nyala ini, saudara harus miliki. Kenapa? Karena iman dan roh yang menyala-nyala inilah yang akan mempertahankan kemudaan kita di dalam Kristus. Iman dan roh yang menyala-nyala memberikan semangat di tengah masa yang sukar dan berat. Mempertahankan semangat ketika kita berada di tengah masa yang menjenuhkan. Jenuh itu adalah satu titik di mana semua berjalannya flat datar dan tidak ada perkembangan kehidupan yang jauh lebih baik. Kita akan buka sejenak, walaupun mungkin saudara nggak perlu buka karena saya akan bahas sedikit. Dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Ayat ini mengatakan seperti ini. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara harus tahu, kita mungkin bertanya-tanya, gimana caranya saya memiliki iman dan roh yang menyala-nyala bagi Kristus? Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini, Paulus memberikan satu kunci. Kunci ini saya berikan juga kepada saudara. Jadi kalau saudara datang ibadah 2 sebenarnya lebih lengkap, tapi hanya lebih singkat ya di bagian yang pertama. Yaitu kita harus melekat dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudara secara pribadi untuk mendapatkan iman dan roh yang menyala-nyala harus berjumpa sebagai dalam Kristus sebagai Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam kehidupanmu, Allah yang ada, dan bukan hanya sebuah perkataan dari hamba Tuhan atau karena tertulis dalam Alkitab. Bukan karena saya mengatakannya. Saya tulis begini, memiliki iman dan roh yang menyala-nyala bagi Kristus di tengah segala musim dalam hidup kita. Tidak peduli musimnya Bapak Ibu. Tadi saya katakan mau musim paceklik, kantong kita kering, dompet kita kering, mulut kita kering karena kita nggak bisa makan, pikiran kita kering karena buntu,
kehidupan kita. Saudara harus berjumpa dengan Dia. Karena iman dan roh yang menyala-nyala inilah yang akan membuat saudara bercahaya dan bersinar bagi Kristus. Tidak peduli usia kita. Tidak peduli apa yang kita kerjakan dan lakukan. Tidak peduli apa bentuk pelayanan kita. Iman dan roh yang menyala-nyala ini artinya saudara akan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Coba diklik. Mengapa? Karena saudara lihat ini. Perasaan kita itu seperti cuaca Bapak Ibu. Banyak orang Kristen mengikuti Tuhan, mengikuti perasaannya. Kalau perasaannya lagi bahagia, lagi seneng, lagi sumringah gitu ya, semua berjalan dengan baik, dia mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita. Tapi ada masa-masa ketika masa menjadi gelap, menjadi suram, saudara mundur dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mengapa? Karena iman kita, roh kita yang menyala-nyala tidak bergantung pada perasaan. Iman dan roh yang menyala-nyala akan membuat kita tetap bersinar. Saya katakan di bagian kecil yang mungkin gak kelihatan sama Bapak Ibu Saudara. Semakin dewasa seseorang dalam iman, maka iman dan rohnya yang menguasai hidupnya, bukan perasaannya. Kalau saudara hidup masih karena perasaan, saudara hidup masih karena mood yang baik, mood yang tidak baik, saudara masih bersikap, berbicara, bertingkah laku sesuai dengan perasaan atau memperlakukan orang lain sesuai dengan perasaan saudara, maka hari ini saudara kalau mau glowing up, mau bercahaya, mau bersinar, wajahnya mau memancarkan cahaya yang muda, saudara harus tahu hidupmu tidak ditentukan oleh perasaan. Orang yang dewasa, mau hujan mau panas, kalau dia harus berangkat kerja, dia berangkat kerja. Orang yang dewasa, kalau dia harus melakukan sesuatu, mau itu dia badai, banjir, atau apapun, dia akan terjang Bapak Ibu. Kecintaan kita kepada Tuhan harus seperti itu. Mengapa? Karena, seperti yang tadi saya bilang, kalau bicara tentang glowing up, sebetulnya itu sudah terbentuk oleh waktu. Ada banyak masalah di sana. Ada banyak pergumulan di sana. Tetapi orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang glowing, orang-orang yang bersinar, orang-orang yang menunjukkan cahaya kemudaannya, itu ditempa melalui masalah dan pergumulan. Dia akan tetap setia, iman dan rohnya akan tetap menyala-nyala bagi Kristus. Saya tulis ada satu statement, gereja yang bercahaya dan berkilau adalah gereja yang melekat kepada Kristus. Saudara harus tahu, satu-satunya kunci supaya iman dan roh kita menyala-nyala adalah saat kalau kita melekat pada Kristus, nempel sama Kristus sepenuhnya. Yang kedua yang akan saya bahas lebih banyak Bapak Ibu, yang kedua adalah hati yang terus-menerus memancarkan kehidupan dan kesegaran di setiap waktu. Kita akan buka di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, ayat ini berbicara seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara harus tahu mengapa Amsal 4 ayat 23 memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menjaga hati kita. Orang yang mau glowing, orang yang mau glow up, bercahaya dan bersinar, hatinya harus terjaga Bapak Ibu. Karena dikatakan hati itu menjadi jendela jiwa. Sekali lagi, Alkitab mengatakan di dalam Matius, hati itu menjadi jendela jiwa. Kondisi hati menunjukkan kondisi pikiran dan mental seseorang. Makanya kenapa saudara harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan pikiran dan mental kita merupakan tolak ukur kondisi kerohanian dan karakter seseorang.
Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada waktu usia bertambah, kondisi mental, pikiran seseorang, hati seseorang itu mengalami perubahan. Waktu saya tulis ini, saya agak takut. Bagaimana dengan orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia yang mengalami degradasi mental, artinya mengalami penurunan? Saya nggak tahu. Tapi kalau Alkitab mengatakan disuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati akan menjadi jendela jiwa kita, menunjukkan kondisi pikiran dan mental seseorang, dan merupakan alat ukur kondisi kerohanian dan karakter seseorang. Maka saudara, dalam ayat ini dikatakan harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23 ini, yang menarik adalah kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, menjaga hati itu menjadi salah satu cara. Kalau saudara lihat ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi di dalam terjemahan The Message bahasa Inggris yang saya pakai, ada sedikit perbedaan. Amsal 4 ayat 23 ini menjadi fokus utama Bapak Ibu. Kalau di dalam Amsal 4 ayat 23 di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan langsung jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi seperti petunjuk saja. Tapi di dalam terjemahan The Message dikatakan, guard clear thinking and common sense with your life. Ini kata yang pertama kali muncul untuk menjelaskan apa yang saudara akan dapatkan ketika menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ayat 4 ini, pasal 4 ayat 23, menjadi fokus utama. Mengapa? Karena ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, itu merupakan sumber yang akan memancarkan kehidupan kita. Saudara, di dalam terjemahan The Message dikatakan, ini adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang bercahaya dan mengalirkan kehidupan. Kita tidak boleh dikatakan kehilangan 1 menit pun untuk menjaga hati kita. Mengapa? Karena iblis itu seperti singa yang berkeliling. Dia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa? Karena kalau kita buka kesempatan, itu kadang kemarahan itu cuma langsung masuk dan bruk, habis sudah. Kadang orang yang tersinggung hanya perlu detik waktunya, dia langsung marah. Dikuasai kemarahan. Hatinya dikuasai kekhawatiran. Hati dan pikirannya dikuasai oleh kekesalan. Hati dan pikirannya dikuasai oleh pikiran yang negatif. Itulah sebabnya dikatakan kita harus menjaganya dengan seluruh kehidupan kita dan menjaganya setiap saat. Mengapa? Karena lihat ini, hasil yang diberikan ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita akan tetap hidup, kita dalam keadaan baik, kita tetap sehat, kita melakukan kegiatan dengan baik, kita dapat melakukan perjalanan dengan aman, kita tidak akan mengalami kelelahan, kita menikmati tidur tanpa sebuah kekhawatiran, kita nggak panik ketika mendengar alarm atau kejutan, atau ketika ada prediksi yang mendadak tentang hari Tuhan. Karena mengapa? Karena Tuhan ada dekat dengan orang yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kita sering membiarkan hati kita menjadi tempat bagi pikiran-pikiran yang tidak benar, sehingga kita dalam kehidupan kita tidak bisa bersinar, Bapak Ibu. Ini adalah fakta. Ini adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya suka membacanya dari terjemahan The Message di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan kata-kata berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, contohnya gitu, dan sebagainya. Tapi saya melihat ada satu perbedaan. Orang yang memiliki, saya bilang, true heart, hati yang benar, hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan. Saya akan terjemahkan bagi Bapak Ibu. Saudara akan diberkati
ketika kita ada di ujung dari tali. Maksudnya gini, ketika engkau ada di dalam masalah dan saudara gak punya pertolongan, hati yang benar tahu bahwa di akhir dari tali itu ada Tuhan yang akan menolong hidupmu. Orang yang seperti ini dia tidak akan putus asa. Dia tahu dia akan lari kemana. Because he has true heart. Dia punya hati yang benar. Kita harus jujur Bapak Ibu. Semakin perjalanan jauh hidup kita, semakin banyak usia kita, kita sering berada di end of road. Kita sering berada di ujung tali. Kita gak tahu mau lompat kemana. Kita gak tahu mau lakukan apa. Tapi orang yang memiliki hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan, dia tahu bahwa Tuhan ada di ujung dari tali itu. Dia tahu Tuhan akan ada bersama-sama dengan dia di segala musim kehidupan. Saya lanjut saudara. Kamu akan diberkati ketika kamu merasa kehilangan seorang yang dekat dan mengasihimu. Mengapa saudara? Karena kita akan mengalami dalam hidup kita, the true heart itu tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi tempat sandaran terbaik selain daripada Tuhan. Akan ada masa-masa saudara dikecewakan dengan sangat dalam oleh orang-orang yang kita percaya dan kita kasih. Saudara akan seperti dilemparkan, saudara akan seperti dibuang ke jurang yang paling dalam dan saudara gak bisa bangkit. Tapi orang yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, dia tahu bahwa di jurang yang paling dalam pun dia tetap beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya akan menuntun kita setiap saat. Lanjut saudara. Saudara akan diberkati ketika kita hidup dengan apa adanya kita, tidak lebih dan tidak kurang. Kita tahu bahwa ketika kita mengerti hal ini, saudara akan menemukan waktu-waktu yang tepat, momen-momen yang penting, karena saudara mengerti pemilik segala sesuatu dalam hidup kita hanyalah Tuhan. Jangan genggam dalam dirimu apa yang menjadi milikmu, saudara. Saya setuju kita harus menghargai kepemilikan kita. Tapi kadang kita tidak boleh menggenggamnya terlalu keras. Kita harus tahu siapa pemilik dari semua apa yang kita miliki dalam dunia ini. Kita harus tahu siapa yang memiliki hidup kita. Itu yang namanya hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena pemilik hidup kita adalah Tuhan sendiri. Kita akan diberkati ketika kita merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dia adalah the best meal you will ever eat. Dia adalah makanan terbaik. Saudara pernah gak sih merasakan makan ini gak cukup, makan ini gak cukup? Itu saatnya saudara datang kepada Tuhan dan biarkan dia memuaskan hatimu yang lapar. Kalau saudara merasa gak puas datang ke sini, gak puas datang ke sana, tuh datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, hanya Engkau yang bisa memuaskan hidup dan hatiku. Lanjut saudara. Saudara akan diberkati ketika engkau jadi orang-orang yang memperhatikan. Saudara akan tahu bahwa ketika kita memperhatikan orang lain, hati yang tahu, hati yang peduli kepada orang lain, saudara akan menemukan kita dipedulikan oleh Tuhan. Lanjut saudara. Saudara akan diberkati ketika saudara melihat dunia kita dalam pikiran dan hati kita ditempatkan secara benar. Karena kita dapat melihat Tuhan bekerja di dalam segala hal dalam hidup kita. Saudara akan diberkati ketika saudara menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja sama dengan mereka daripada untuk berkompetisi atau bertanding.
hidupmu penuh dengan pertandingan? Apakah selalu berkompetisi dengan orang lain? Apakah saudara selalu merasa iri dengan keberadaan orang lain? Apakah saudara gak nyaman dengan diri sendiri dan selalu merasa ada yang kurang? Hari ini datang sama Tuhan. Saudara harus tahu, kita hati yang benar itu gak takut, saudara. Karena dia dapat bekerja sama dibandingkan dia bertengkar atau dia berkompetisi dengan orang lain. Saudara, kau diberkati ketika saudara berkomitmen kepada Tuhan, sekalipun kita ada di dalam masalah. Hati yang benar adalah hati yang tahu bahwa di dalam segala kondisi hidup kita, kita dapat menemukan Tuhan ada di sana. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Orang yang tidak dapat menjaga hatinya, itu terlihat kok. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, hati itu menjadi jendela pikiran dan hati kita. Hati itu menjadi tempat, itu memancar, saudara. Gak bisa ditutup-tutupi. Wajah kita itu akan terlihat kok. Kita lebih banyak garis senyum atau kita lebih banyak garis marah. Wajah kita akan terlihat lebih banyak garisnya murung, atau wajah kita lebih terlihat banyak garis-garis kita khawatir. Terlihat, saudara, kita gak bisa tutupi. Karena dalam hati kita akan mengalir keluar ke wajah kita dan ke seluruh kehidupan kita. Lanjut ya, saudara. Saya cuma punya waktu sedikit lagi. Saudara tahu apa tujuan daripada kita tadi ya, menjadi glowing, menjadi bercahaya? Kita memuliakan Bapa di surga. Saudara, saya tulis di sini, bukan pujian, penyembahan, pelayanan atau prestasi kita yang memuliakan Bapa di surga. Tetapi ketika kita bercahaya, sikap dan perbuatan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadilah berkat, saudara, bagi semua orang. Karena ketika kita menjadi berkat, kita sedang bercahaya bagi mereka. Kita sedang bersinar bagi mereka. Jadilah berkat bagi orang-orang yang kita kenal dan bersentuhan dengan kita setiap hari. Karena hidup menjadi berkat tidak terbatas hanya untuk setiap orang yang di luar sana, tapi terutama dengan orang-orang yang kita temui setiap hari. Hai suami-suami, bersikaplah lembut sama istrimu. Hai istri-istri, bersikaplah hormat sama suamimu. Jangan cuma hormat pada atasanmu. Anak-anak, bersikaplah hormat kepada orang tua. Jangan hanya kepada guru. Orang tua, kasihilah anakmu. Kalau saya punya murid, jangan hanya saya mengasihi murid-murid saya, tapi mengasihi anak-anak saya seperti saya memperlakukan murid-murid saya. Kalau saya mau memahami orang lain, maka saya tahu bahwa saya harus memahami orang-orang sekeliling saya. Bersikaplah baik kepada siapapun yang kita temui. Bersikaplah baik kepada teman-teman, rekan kerjamu. Hormat kepada mereka, jangan cuma mengkritik, jangan cuma mempersalahkan. Lihat sisi yang baik, lihat apa yang dapat membangun mereka. Engkau akan menjadi berkat di sana, Bapak Ibu. Saudara harus ingat ini. Jadilah berkat, jadilah garam di tempat dimanapun saudara berada. Jangan pernah dengarkan kata gereja masa kini yang bilang, jangan jadi terang di tempat yang terang. Salah. Saudara harus jadi terang dimanapun saudara berada. Walaupun gereja, walaupun rumahmu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka wajib, mereka perlu melihat terang yang bercahaya dan bersinar dari hidupmu. Jadilah garam di tempat dimanapun saudara berada. Saudara sering dengar, jangan menggarami lautan. Siapa yang bilang? Kalau semua garam berhenti berfungsi, maka lautan tidak akan pernah menjadi asin. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat di dalam gereja. Jadilah berkat di luar gereja. Jadilah berkat dalam keluargamu. Jadilah
gereja saat ini mulai kehilangan nilai-nilai yang benar karena banyak pengajaran-pengajaran yang tampaknya benar tetapi sebetulnya salah. Alkitab selalu mengajarkan kita untuk menjadi berkat, terutama bagi orang-orang yang percaya dan bagi orang seiman. Yang kedua, mengapa kita harus glow up? Karena kita akan ditempatkan Tuhan menjadi tempat kita akan bercahaya tanpa mengenal waktu. Kita akan ditempatkan dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa dengan itu. Kenapa? Karena kita menjadi jemaat yang kudus dan tidak bercela. Itu di Efesus pasal yang kelima ayat 27. Saya suka dengan statement yang saya tulis ini. Bertambahnya usia tidak membuat kita menjadi turun kualitas hidup kita, melainkan membuat kita menjadi teladan yang penuh berkat. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan kisah Sarah. Saudara tahu, Sarah itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang glowing. Usianya 70-80 tahun. Waktu seorang raja Mesir dan seorang raja yang namanya Abimelek jatuh cinta sama dia. Siapa yang mau jatuh cinta sama wanita usia 70-80 tahun? Ada, saudara, dalam Alkitab. Mengapa? Karena teman saya pernah godain dan ngomong, kayaknya kita harus minta ya Ci sama Tuhan, ya, roh kemudaan, roh yang glowing bersinar sampai kita cahaya kemudaannya sampai usia yang bertambah. Dinamakan apa? Rohnya Sarah. Saya cuma ketawa, gitu ya, karena dia sekarang tinggal di Singapura, ikut gereja yang ya itu ya kontemporer, ngomongnya roh Sarah, roh yang cahayanya kemudahan. Tapi saudara tahu, ada hal yang Sarah lakukan untuk dia dapat memiliki cahaya kemudahan. Alkitab mencatat satu hal yang sangat luar biasa. Sarah itu tunduk kepada suaminya Abraham. 2 kali, saudara, gak main-main. Abraham membiarkan 2 orang raja mengambil istri dari tempatnya, istrinya, untuk dijadikan harem, dijadikan selir. Suami mana yang menyerahkan istrinya untuk dijadikan istri orang lain? Gak ada. Alkitab mencatatnya ada. Tapi Sarah dikatakan tetap menyebut Abraham sebagai tuannya. Saudara, cahaya kemudahan, glow up itu hanya bisa keluar dari hati kita ketika kita tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya memberikan the true heart itu datang bukan pada masa-masa yang baik, tapi ketika kita berada di titik-titik terakhir dalam hidup kita, ketika kita ada di end of the road, ketika kita ada di titik terakhir dari tali pegangan kita nggak tahu mau lari kemana. Tapi the true heart, dia akan tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya, saudara. Kita nyanyikan lagu Telah Kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Refnya saja. Saudara, kalau saudara usianya sudah bertambah banyak ya seperti saya, kita akan banyak mengalami yang tadi itu, semua yang saya sebutkan ketika saya memberitahukan tentang kondisi hati yang benar. Kita sering berada di tengah-tengah masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Kita kadang-kadang putus asa, kehilangan harapan. Kita kadang-kadang dilukai, kita kadang-kadang dikhianati oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang kita kasihi. Tapi saudara ingat, kita dapat bercahaya dan bersinar ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. We know that God always be there. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada di sana. End of the road, di akhir dan akhir. Hari ini ngomong lagu ini, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis. Saya ingin usia saya bertambah,
apapun, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tutup matamu, gak usah lihat diri kamu. Katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, even I will be in the end of the road, di akhir daripada tahun ini, saya akan pegang tangan Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di sana dan memegang tangan saya. Dan kulihat baik kepadaku
bersama seperti di ibadah pertama juga kami lakukan. Tolong jangan pulang dulu. Kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, hari ini dari yang awal mengikuti ibadah di GSJ Efrata ini, sejak dimulainya ibadah di Pasir Koja sekarang sampai hari ini, ada begitu banyak menjadi saksi-saksi bagaimana Tuhan menolong gereja ini dari tahun ke tahun. Bagaimana Tuhan memberkati gereja ini dari tahun ke tahun. Bagaimana Tuhan memelihara, mencukupkan, memberkati seluruh keluarga besar GSJ Efrata dari hari ke hari, bulan-bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga hanya ucapan syukurlah yang dapat kami naikkan di hadapan. Kami bangga sebagai hamba-Mu melayani Engkau. Sebagai umat-Mu kami bangga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ketika kami beribadah di tempat ini. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Tidak ada kata yang lain. Mari teruslah Engkau berkarya bagi gereja ini. Gembala boleh berganti, jemaat boleh berganti, karena terus akan mengalami pergantian kepemimpinan, dan terus jemaat akan yang baru datang, dan terus yang baru datang, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan pernah berhenti. Lanjutkan karyamu, visimu, rencanamu, sehingga dari gereja ini banyak hamba-hamba Tuhan. Dari gereja ini banyak orang yang akan mempermuliakan umat, mempermuliakan dan bersinar kepada dunia di mana mereka ada. Di dunia kerja mereka masing-masing, di dunia keluarga, di dunia kuliah dan di dunia kampus atau di dunia sekolah dan lain sebagainya. Biarkan dari tempat ini ada banyak orang-orang yang menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga Engkau terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami adalah saksi bagaimana Tuhan memelihara gereja. Terpujilah Engkau. Kami siap menikmati berkat Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu lewat gereja ini. Berkatilah usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati Tuhan seluruh rencana-rencana mereka. Apapun doa-doa mereka yang hari ini sedang mereka naikkan di hadapan Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka yang kami mungkin tidak tahu, tapi dengarkan seruan mereka, lap air mata mereka, dan ganti dengan sukacita dan kemenangan. Limpahi setiap kami yang beribadah di tempat ini. Limpahi kami dengan berkat-berkat Allah, berkat keuangan limpahi, berkat materi, berkat apapun teristimewa. Kami semakin dewasa dan bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil. Rencana-rencana mereka hari ini, besok, lusa, bahkan tahun depan, Tuhan, buatlah sekali lagi berhasil, karena tangan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menikmati berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menaungi hidupmu, dan Tuhan akan bersama dengan engkau. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Sekalipun orang-orang yang kau percayai, orang-orang yang paling kau kagumi dan idolakan, bahkan yang paling kau sayangi, meninggalkan engkau, Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apapun kondisi, Dia selalu bersamamu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi tempat, menaungi hidup, menaungi perjalanan, menaungi seluruh apapun yang kau kerjakan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau. Mari kita
kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita hari ini kumpul bersama.